Halo, apa kabar sobatku semuanya, dimanapun Anda berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Di kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang elektronika dan pengenalan komponen elektronika beserta sistem kerjanya. Komponen elektronika adalah berbagai komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan AC, serta komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor yang pada intinya berfungsi untuk mengendalikan aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Oleh karena itu, komponen dasar elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika adalah resistor, kapasitor, induktor, transistor, dioda, dan AC. Apa saja fungsi dari masing-masing jenis komponen elektronika dasar tersebut? Berikut adalah penjelasannya. 1. Pengenalan tentang komponen resistor atau tahanan atau hambatan. Ada juga yang menyebut dengan sebutan singkat adalah R. Resistor adalah komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Karena komponen ini memang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya, satuan yang digunakan resistor adalah ohm. Resistor terbagi menjadi dua jenis, yakni resistor tetap dan resistor variabel tidak tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat atau paduan logam. Nilai hambatannya ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan. Berikut ini simbol resistor dan contoh resistor tetap. Gambar seperti gerigi ini adalah simbol dari resistor. Dan gambar yang kedua ini, bentuk kotak ada ujung takinya kanan kiri ini, juga simbol dari resistor. Berikutnya adalah simbol resistor tidak tetap. Pada umumnya komponen ini disebut variabel atau potensiometer. Resistor variabel atau potensiometer ini, nilai hambatannya dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan yang diinginkan. Dan selanjutnya, ini adalah potentioslider. Simbol dan cara kerjanya sama seperti potensiometer rotari, tetapi bentuk dan cara penggunaannya berbeda. Dengan potensiometer rotari, jika potensiometer rotari untuk merubah nilai resistansinya dengan cara diputar pada ujung tuasnya. Tetapi, kalau potensioslider untuk merubah nilai resistansinya dengan cara menggeser pada ujung tuasnya. Dan gambar selanjutnya ini adalah juga termasuk keluarga potensiometer. Alat ini dinamakan variabel trimpot atau trimmer. Inilah simbol variabel trimpot. Fungsi dan sistem kerja alat ini sama seperti potensiometer. Untuk merubah nilai resistansinya harus menggunakan test pen untuk memutarnya. 2. Pengenalan komponen kapasitor atau juga bisa disebut dengan sebutan kondensator. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan singkat adalah C. Komponen ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu nonpolar dan bipolar. Yang membedakan adalah dari simbol dan bentuk dari komponen tersebut. Berikut ini adalah simbol dan bentuk kapasitor. Yang pertama ini adalah simbol kapasitor nonpolar. Komponen ini tidak memiliki kutub positif dan negatif, sehingga dalam pemasangan nantinya bisa dibolak-balik sesuai keinginan Anda, tanpa merusak atau mengurangi sistem kerja komponen ini. Sifat dasar kapasitor ini adalah memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Tidak dapat dilalui arus DC, akan tetapi dapat dilalui arus AC. Selain itu juga dapat digunakan sebagai impedansi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang diberikan oleh sumbernya. Dan gambar yang kedua ini adalah simbol kapasitor bipolar. Komponen ini memiliki kutub positif dan negatif.
Jadi nantinya, jika memasang komponen ini, tidak boleh terbalik. Jika terbalik, mengakibatkan komponen ini tidak bekerja atau juga rusak. Kapasitor ini pada umumnya berkapasitas cukup besar, yakni dalam satuan mikrofarad sampai dengan milifarad. Selain dapat menyimpan muatan listrik, kapasitor ini biasa digunakan untuk filter pada rangkaian penyearah. Dan berikutnya ini adalah komponen biasa disebut dengan sebutan kapasitor variabel atau variabel kondensator, juga dapat disingkat dengan sebutan VARCO. Berikut ini adalah simbol kapasitor variabel. Kapasitor variabel ini tidak memiliki polaritas, tetapi nilai kapasitasnya dapat diatur secara manual. Kapasitor variabel ini biasanya berkapasitas di antara 100 picofarad sampai dengan 500 picofarad dan sering digunakan dalam rangkaian radio untuk mengatur frekuensi. Dan berikutnya ini adalah simbol dan bentuk kapasitor trimmer. Komponen ini sistem kerjanya mirip dengan VARCO, tetapi bentuk dan ukurannya lebih kecil. Biasanya ukuran pada kapasitor trimmer ini di bawah 100 picofarad. 3. Pengenalan komponen dioda. Komponen ini terbagi beberapa jenis, tetapi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 2 jenis saja, atau yang sering digunakan dalam rangkaian elektronika apapun. Yang pertama adalah dioda standar atau dioda PN. Inilah simbol dan bentuk dari dioda PN. Sistem kerja dioda ini adalah menghantarkan arus listrik hanya dalam satu arah saja. Selain itu, dioda juga dapat merubah arus bolak-balik yang dikenal dengan sebutan arus AC menjadi arus searah yang disebut arus DC. Yang kedua adalah dioda Zener. Dioda Zener dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Selain itu, dioda Zener dapat menghantarkan arus listrik seperti dioda normal pada umumnya. Fungsi lain dari dioda Zener dapat memberikan tegangan referensi yang stabil sehingga banyak digunakan sebagai pengatur tegangan voltase regulator pada pencatu daya atau power supply. 4. Pengenalan komponen transistor. Transistor bipolar terdiri dari 2 jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Keduanya mempunyai 3 terminal, diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitor. Yang pertama ini adalah simbol dan bentuk transistor NPN. Transistor ini adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Yang kedua ini adalah simbol dan bentuk transistor PNP. Transistor ini menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Sistemnya kebalikan dari transistor yang pertama tadi. 5. Pengenalan transistor MOSFET. Transistor ini juga dilengkapi dengan 3 buah terminal seperti transistor biasa, yaitu gate, source, dan drain, disingkat adalah GSD. Inilah simbol dan bentuk transistor MOSFET. MOSFET pembawa muatan elektron atau hole atau muatan listrik masuk melalui pada saluran source dan keluar melalui drain. Lebar saluran dikendalikan oleh tegangan elektrode yang disebut dengan gate atau gerbang yang terletak antara source dan drain. MOSFET terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis N dan P. Inilah simbol dari keduanya. Untuk membedakannya, bisa kita lihat dari simbol panah pada kaki gate. Jika simbol panah mengarah ke dalam, berarti itu jenis N. Jika mengarah keluar, sudah pasti itu jenis P. 6. Pengenalan komponen induktor. Induktor juga merupakan komponen pasif yang sering ditemukan dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi radio. Semakin banyak lilitannya, semakin tinggi induktasinya.
Begitu juga, semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. Induktor terbagi dalam berbagai macam jenis, tetapi dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 jenis saja. Tentunya, yang sering digunakan dalam rangkaian elektronika. Berikut ini adalah simbol dan bentuk komponen induktor. 1. Adalah air core induktor. Induktor atau lilitan ini menggunakan udara sebagai intinya. 2. Iron core induktor, lilitan ini menggunakan bahan besi sebagai intinya. 3. Ferrite core induktor, lilitan ini menggunakan bahan ferrit sebagai intinya. 4. Variabel induktor. Lilitan ini, nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar atau dapat diubah-ubah sesuai kebutuhannya. 7. Pengenalan komponen IC. Komponen ini terbagi berbagai macam jenis. Simbol dan bentuknya bermacam-macam pula, sesuai rangkaian perangkat yang digunakannya. Sebagai pengetahuan dasar, di sini kita akan membahas 3 jenis saja, atau garis besar sistem kerja IC yang sering digunakan dalam perangkat elektronika. Yang pertama adalah IC linear. IC linear adalah jenis IC yang hanya bisa beroperasi pada sinyal yang berbentuk gelombang kontinu. IC ini bisa juga disebut sebagai integrated circuit analog dan juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah 1. Penguat daya power amplifier. 2. Penguat RF amplifier. 3. Penguat sinyal microwave amplifier. 4. Regulator tegangan. 5. Penguat sinyal amplifier. Dan yang terakhir adalah penerima frekuensi radio atau radio receiver. Jenis yang kedua adalah IC digital. IC digital merupakan komponen yang paling banyak digunakan pada peralatan kalkulator, sistem kontrol elektronik, dan komputer. Sederhananya adalah IC ini sebagai rangkaian switch yang tegangan input dan outputnya hanya mempunyai 2 level saja, yaitu rendah dan tinggi. Selain itu, IC digital berkaitan dengan kode binari yang dilambangkan dengan angka 1 dan 0. IC digital ini memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya adalah 1. Timer. 2. Counter. 3. Flip-flop. 4. Memori. 5. Clock atau jam. 6. Kalkulator. 7. Multiplexer. 8. Microcontroller. 9. Mikroprosesor. 10. Logic gate atau gerbang logika. Dan jenis yang ketiga adalah Mixed IC. Mixed IC ini dapat mengkombinasikan fungsi IC analog dan IC digital ke dalam satu kemasan. Sederhananya, Mixed IC ini berfungsi sebagai komponen yang bisa mengkonversikan sinyal digital menjadi analog ataupun sebaliknya. 8. Pengenalan transformator atau trafo. Trafo dapat bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya berfungsi pada tegangan arus bolak-balik atau arus AC. Trafo terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Adalah kumparan kawat email yang disebut primer, berfungsi sebagai input dari tegangan AC. 2. Kumparan kawat email yang disebut sekunder, sebagai outputnya atau hasil tegangan dari trafo tersebut. 3. Adalah inti besi. Biasanya terbuat dari bahan plat yang disusun berlapis sebagai inti magnetnya. Sistem kerja transformator atau trafo adalah induksi bersama atau mutual induction.
Di antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh fluks magnet, trafo terdiri dari dua buah kumparan yang secara listrik terpisah, tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu alur induksi. Trafo terbagi menjadi beberapa macam jenis, termasuk sebagai step up atau penaik tegangan listrik, dan juga dapat digunakan sebagai step down atau penurun tegangan listrik. Tapi di sini akan membahas dua jenis saja, trafo CT dan non-CT, yang sering digunakan dalam rangkaian elektronika apapun. Berikut ini adalah simbol dan bentuk trafo CT. Trafo CT biasanya sering digunakan pada rangkaian power supply karena trafo CT dapat mengeluarkan tegangan output yang simetris dengan gelombang penuh. Trafo jenis ini biasanya sering digunakan pada rangkaian amplifier atau rangkaian power audio sound system karena trafo ini bisa memberikan output tiga jenis tegangan, yaitu positif, netral, dan negatif. Tentunya sesudah diolah dengan rangkaian penyearah. Selanjutnya adalah trafo non-CT. Trafo jenis ini biasanya sering digunakan dalam rangkaian power supply non-simetris karena output dari trafo ini hanya memiliki dua jenis saja, yaitu positif dan negatif, yang tentunya sesudah diolah dengan rangkaian penyearah juga. Itulah teknik dasar pengenalan elektronika. Jika ada kekurangannya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semuanya, khususnya untuk para pemula yang ingin belajar lebih dalam tentang teknik elektronika. Kuncinya jangan pernah menyerah dalam belajar apapun, khususnya jika ingin mendalami ilmu teknik elektronika, agar bertambah pengetahuan kita, supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, beserta keluarga semuanya, dan juga diberikan kelimpahan rezeki yang barokah, amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan tentunya dengan pembahasan atau tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.